05721134222. Mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan terpapar saya yang berjudul Dampak Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah. Baik, hubungan inflasi dengan nilai tukar rupiah. Inflasi erat kaitannya dengan nilai tukar mata uang. Perubahan tingkat inflasi dapat mempengaruhi permintaan mata uang di suatu negara, sehingga dapat pula mempengaruhi pola perdagangan internasional. Perubahan tingkat inflasi relatif dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional yang akan mempengaruhi permintaan dan juga penawaran suatu mata uang dan karenanya mempengaruhi kurs nilai tukar. Perubahan nilai tukar yang berubah-ubah sejak saat ini dapat menyebabkan terjadinya depresiasi dan apresiasi terhadap mata uang itu sendiri. Kemudian yang pertama yaitu pengaruh inflasi dengan nilai tukar dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Inflasi mempengaruhi nilai tukar rupiah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, hubungan ini terwujud melalui mekanisme pasar, di mana kenaikan inflasi domestik cenderung menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah. Kenaikan inflasi meningkatkan harga barang dan juga jasa di dalam negeri, sehingga produk-produk domestik menjadi kurang kompetitif dibanding dengan barang impor. Akibatnya, konsumen dan pelaku usaha lebih cenderung membeli barang impor yang meningkatkan permintaan terhadap mata uang asing. Dengan meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing, nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia atau mata uang lainnya menjadi melemah. Kemudian dalam jangka panjang, dampak inflasi terhadap nilai tukar lebih kompleks. Inflasi yang tidak terkendali dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, dan juga peningkatan biaya produksi. Ketidakstabilan ini akan mengurangi kepercayaan investor terhadap mata uang rupiah. Kemudian yang kedua yaitu dampak inflasi terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi memiliki hubungan negatif dengan nilai tukar. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat terhadap barang dan juga jasa pastinya menurun. Penurunan daya beli ini tidak hanya berdampak pada perekonomian domestik, tetapi juga mempengaruhi daya tarik rupiah di pasar internasional. Mata uang domestik yang mengalami inflasi tinggi menjadi kurang kompetitif dibandingkan mata uang asing, sehingga permintaan terhadap rupiah menurun. Hal ini memperlemah nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya, terutama dolar Australia. Kemudian keterkaitan inflasi dengan jumlah uang beredar dan utang luar negeri. Ketika Bank Indonesia atau otoritas moneter mencetak uang dalam jumlah besar untuk mendanai defisit anggaran atau mendukung proyek-proyek pemerintah, jumlah uang di pasar menjadi berlebih. Kondisi ini menyebabkan nilai mata uang menurun karena jumlah uang yang beredar tidak diimbangi oleh pertumbuhan produksi barang dan juga jasa. Akibatnya harga barang dan jasa meningkat yang pastinya memicu inflasi lebih tinggi. Dalam situasi ini, nilai tukar rupiah cenderung melemah karena penurunan daya beli mata uang domestik dan juga penurunan kepercayaan pasar terhadap kestabilan ekonomi. Ketika pemerintah memiliki utang luar negeri yang besar, pembayaran utang dalam mata uang asing menjadi lebih mahal saat inflasi domestik tinggi. Kemudian dampak inflasi pada daya saing ekspor dan juga impor. Ketika inflasi tinggi, biaya produksi barang dalam negeri meningkat, yang pada akhirnya membuat harga barang ekspor menjadi lebih mahal. Hal ini menyebabkan daya saing produk domestik menurun di pasar global, sehingga volume ekspor berkurang. Penurunan ekspor ini berdampak pada berkurangnya cadangan devisa yang berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Inflasi yang tinggi hanya mengurangi daya saing barang ekspor, tetapi juga memperbesar biaya impor. Ketika barang-barang impor meningkat akibat inflasi domestik, masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada barang impor harus mengeluarkan lebih banyak mata uang asing. Kemudian peningkatan permintaan terhadap mata uang asing ini menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah. Kemudian pengaruh pada cadangan devisa. Ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan akibat inflasi, Bank Indonesia harus melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan menjual cadangan devisa demi menjaga stabilitas. Namun
Tetapi jika inflasi domestik tetap tinggi, cadangan devisa akan terkuras. Penurunan cadangan devisa berisiko meningkatkan ketidakpercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia yang pada akhirnya semakin melemahkan rupiah. Kemudian ada pemulihan dan juga pengendalian inflasi. Strategi untuk memitigasi dampak inflasi terhadap nilai tukar rupiah memerlukan sinergi antara berbagai kebijakan pemerintah dan juga otoritas moneter. Nah, yang pertama adalah kebijakan moneter. Salah satu alat utama untuk mengendalikan inflasi adalah melalui kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Peningkatan suku bunga acuan dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dengan membatasi jumlah uang beredar di pasar. Selain itu, tingkat suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik investasi asing masuk ke Indonesia karena imbal hasil yang lebih kompetitif. Kemudian yang kedua, intervensi pasar valuta asing. Intervensi pasar falas dapat menahan depresiasi rupiah secara efektif selama inflasi domestik dapat dikendalikan. Namun penelitian tersebut juga mencatat risiko terkurasnya cadangan devisa jika inflasi tetap tinggi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, intervensi harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung stabilitas domestik lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengendalian harga dan distribusi. Gangguan dalam rantai distribusi barang menjadi salah satu faktor utama yang memicu kenaikan harga barang domestik. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pelaku usaha untuk mengoptimalkan rantai pasok guna memastikan ketersediaan barang, terutama dalam menghadapi situasi krisis atau lonjakan permintaan musiman. Langkah-langkah ini juga dapat menjaga daya saing produk domestik di pasar internasional yang pada akhirnya membantu menstabilkan nilai tukar. Kemudian yang keempat, konsolidasi fiskal. Nah, selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang tepat juga diperlukan untuk mendukung pemulihan dan juga pengendalian inflasi. Pemerintah dapat mengurangi pengeluaran yang kurang produktif dan lebih fokus pada pembiayaan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penelitian dari Marina dan juga Amerika 2016, kombinasi kebijakan fiskal yang disiplin dan juga moneter yang ketat memiliki dampak positif dalam menekan inflasi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu komunikasi kebijakan. Pentingnya transparansi dan juga komunikasi kebijakan yang konsisten oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk mengelola ekspektasi inflasi ketika pelaku pasar yang yakin terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga inflasi dan juga stabilitas nilai tukar, risiko fluktuasi mata uang dapat diminimalkan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.